girl. She got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty, dirty boy. You know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. Mommy don't know that he's getting hot at the body shop, doing something unholy. He sat back while she's dropping it. She be popping it, yeah, she put it down slowly. Oh, we go. He left his kids at home. We go, so he can get that. Mommy don't know that he's getting hot at the body shop, doing something unholy. Daddy, if you wanna drop the attic, give me love, give me Fendi, my Balenciaga daddy. You gon' need to bag it up, cause I'm spending on Rodeo. You can wish me back it up, I'll be gone in the AM. And he got me Prada, get me Miu Miu like Rihanna. He always call me cause I never cause no drama. And when you want it, baby, I know I got you covered. And when you need it, baby, just jump under the covers. Mommy don't know that he's getting hot at the body shop, doing something unholy. He sat back while she's dropping it. She be popping it, yeah, she put it down slowly. Oh, we go. He left his kids at home. We go, so he can get that. Mommy don't know that he's getting hot at the body shop, doing something unholy. Fucking Robitussin. I don't know why this shit got me lazy right now, yeah. Can't do Percocets on my leg. I'm turning one, trying to live it up. Get it right, baby, yeah. Ride it, yeah. Bring it over to my place. You be like, baby, who cares? But I know you care. Bring it over to my place. You don't know what you did. Eat to me. Your body lightweight speaks to me. I don't know what you did. Get to me. Your body lightweight speaks to me. Jualan itu ibadah. Ngasih info aja kayak sedekah. Mau tanya-tanya doang juga nggak masalah. Kalau sekalian dibeli, ya alhamdulillah. I try to quit, but truth is I don't want to. Yeah. 24/7 I'm thinking about you. 24/7 I'm thinking about you. Yeah. 24/7 I'm thinking about you. Hai guys, liburan gini bosen di rumah terus. Tiap hari scroll TikTok mulu.
Jadi pengen nyemil nih. Tapi nyemil apa ya? Aha, kita cari di Instagram yuk. Kita ketik Himafi Store. Nah, ini di Himafi Store menjual berbagai cemilan, yaitu kue sus, makaroni, kerupuk seblak, keripik kaca, basreng, dan pisang aroma. Di bawahnya juga ada keterangannya loh, ada keterangan harga, berbagai varian, dan juga ada nomor adminnya. Nah, bagaimana cara pesannya? Kita bisa DM di IG Himafi Store atau chat WhatsApp adminnya ya. Bye-bye. Kamu kehabisan pulsa dan token listrik tengah malam, mau keluar tapi mager. Eits, jangan khawatir, saatnya kami beri solusi. Di kantin Himafi, kapanpun dan dimanapun, kami siap melayani. Give it to me like. Three, two, one. Three, two, one. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kewirausahaan Himafi Neutron. Nah, di sini mungkin saya perkenalkan lagi ya, teman-teman. Saya Surya Ibu Suro. Saya dari bidang 4, Biro Kewirausahaan. Nah, di sini sore hari ini kita ada acara podcast yang terakhir, serangkaian podcast yang terakhir di episode kelima ya, teman-teman. Sudah ada tadi, let's meet our special guest. Nah, di sini sudah ada Kak Alif ya. Kisni, boleh say hi, Kak. Halo. Oke. Nah, sebelumnya aku juga minta maaf ya sama teman-teman pendengar podcast Kewirausahaan Himafi ini karena kita udah mundur lama banget ya dari proker awalnya yang sebenarnya itu kita itu nggak sampai bulan Desember nih, Kak. Jadi rencananya tuh kita di episode kelima ini udah habis di bulan pertengahan November atau November akhir gitu. Jadi ya kita lumayan mundur juga ya
karena banyak event-event juga di Himavi dan teman-teman yang lain juga gitu. Jadi sebelumnya Kak Alivia, gimana nih kabarnya Kak? Baik, eh, akhir-akhir ini lagi musim hujan ya, jadi rada Ya, virus-virus banyak. Terus sekarang lagi radang tenggorokan juga, jadi suara kadang hilang, kadang enggak, kayak gitu. iya iya. Emang lagi ini ya pancaroba ya di bulan dari November, mulai November, September, November pancaroba gitu ya. Iya, betul Em, banget. mungkin kita langsung mulai Boleh, aja ya Kak boleh. untuk ya podcastnya. Nah, di sini kami punya beberapa topik pembicaraan yang mungkin bisa Kakak share buat kami ya Kak di podcast kewirausahaan ini. Mungkin yang pertama, tapi sebelumnya bisa kenalan dulu nih Kak. Iya kan, kenalan dulu sama teman-teman Himavi nih. Bisa Oke. ya aktivitasnya apa, terus Kakak lagi di mana, kayak gitu-gitu Kak. Jadi nama lengkap aku tuh Alivia Belkis. Nah, teman-teman lama aku biasanya manggilnya Belkis, cuman akhir-akhir ini dipanggilnya Abel karena singkatan Alivia dan Belkis gitu kan. Terus sekarang aku masih mahasiswa Telkom University tingkat akhir, lagi ngerjain skripsi juga karena kemarin itu ke pending haji. Nah, haji itu prosesnya 3 bulanan lah. Terus sekarang lagi jalanin bisnis. Sebenarnya bisnisnya itu banyak. Jadi dan nggak ada yang kayak bisnis kekinian gitu loh. Jadi untuk dokumentasinya dokumen kayak asal-asalan gitu. Bisnis aku ada angkringan, terus jual sambal sama kayak Shopee Food di rumah. Shopee Food, terus ada juga catering. Terus aku juga kerja part-time di suatu coffee shop di Bandung gitu. Terus di sisi lain juga eh, apa? Ini part-time itu jadi untungnya bisa menyesuaikan dengan jadwalku kayak gitu. Oh iya, terus terakhir ini aku lagi nerima kayak pesanan les lift gitu, bookingan kayak gitu. Oke, banyak banget ya Kak serangkaian kegiatannya nih. Nah, nih kita teman-teman makin makin penasaran nih gimana sih cara Kakak buat menjalani hari-hari gitu ya. Nah, Iya. mungkin di ini Kak, pertanyaan yang pertama ya, mungkin bisa Kak Alivia sharing ke teman-teman podcast Himavi tentang kayak gimana sih perjalanan Kakak, bisnis perjalanannya Kakak dari awal kan tadi Kakak udah nyebutin ya kalau bisnisnya Kakak itu eh, secara garis besar itu lebih dari satu gitu ya Kak. Jadi banyak gitu. Nah, mungkin bisa Kakak sharing gimana perjalanannya mulai dari yang awal sampai sekarang. Soalnya ini kan Kak Alivia ini kan dulu kakak kelas saya SMA gitu ya. Kebetulan juga Mm-mm. dulu jurnalis tahu kalau kakak tuh ada sempet kayak ada bisnis Vivo Cafe gitu ya kak ya di Iya. daerah Ploso Jombang. Ya, mungkin juga terus ngikutin kakak juga di Instagram yang udah kakak sebutin ada angkringan, sama dan lain-lain itu. Mungkin bisa dijelasin nih kak. Oke, jadi aku tuh udah ngejalanin bisnis mulai dari clothing line, hijab, dan lain. Tapi yang settle itu malah di kuliner. Karena mungkin kuliner itu lebih dibutuhin setiap harinya. Jadi orang tuh lapar beli lagi, lapar beli lagi. Sedangkan kalau hijab itu kan mungkin orang beli sekali ya udah nanti bulan depan baru beli lagi. Beda sama kuliner. Terus dari awal itu
Kenapa Hivo Coffee tutup, karena emang kita ada, kayak, miskom sama partner kita yang dulu, jadi kayak, akhirnya nggak ada yang lanjutin nih, karena sama-sama kuliah. Terus, mulailah aku merambat ke seafood. Nah, seafood itu kan di Bandung belum ada seafood yang selengkap di Jawa Timur, karena di Jawa Timur banyaklah, pantainya. Akhirnya aku punya ide gimana kalau seafood ini aku bawa ke Jawa Barat gitu. Akhirnya aku punya kayak, customer dari Jawa Barat sama Jawa Tengah. Nah, itu dikirimnya pakai kereta, dulu itu ada kayak kereta logistik gitu, cuman murah banget. Nah, 1 tahun berjalan, kemudian si kereta itu udah tutup nih, jadi nggak bisa ngelanjutin lagi. Nah, akhirnya kita udah bingung pengiriman pakai apa, karena, kalau pakai kereta itu kan cepet, cuma 8 sampai 12 jam itu udah nyampe. Tapi kalau pengiriman lain itu, nggak bisa secepat itu, gitu. Terus, eee, di Jombang kan terkenalnya tahu susu Jombang, itu juga aku pernah, bawa tahu susu itu ke Bandung. Akhirnya laku tuh. Terus lama-kelamaan si tahu susu ini menurun kualitasnya dan mahal. Jadi akhirnya kita berhenti di situ. Terus, kita mulai coba-coba ke angkringan. Awalnya aku nggak tahu nih angkringan itu kayak gimana, karena emang aku jarang street food kayak yang jeroan, sedangkan angkringan kan jeroan gitu kan. Nah, pada saat itu tuh aku lagi cari makan, sama si pacar aku tuh ke daerah Telkom, ke daerah kampus aku. Habis itu aku, mikirnya gini, "Kenapa sepi banget?" Kan emang lagi Covid gitu. Nah, kenapa sepi banget, terus kita mau cari makan itu susah. Akhirnya, kita mulai punya ide jualan apa gitu di situ. Nah, tapi, eee, mikir lagi, tapi kan lagi sepi di sini, carilah ke kota. Akhirnya kita tanya-tanya di kota, harga sewanya itu 5 juta per bulan. Nah, di situ kita udah mau deal-deal-an nih, tapi kok kayak hatinya itu nggak sreg gitu, mikir kalau dari Telkom kan agak jauh dari kota. Nah, habis itu, kita pulang lagi nggak jadi ngedeal. Dan terus pas sampai pulang tuh kita tuh kepikiran buat ke Telkom lagi, lihat-lihat. Terus kita beli bakso yang ada di situ, sambil tanya ke, AA baksonya, "A, ini teh sewanya ke mana?" Gitu kan. "Ke Karang Taruna Teh," gitu. "Oh, punya kontaknya." Habis itu kita minta kontaknya si Karang Taruna, terus, kita kontak saat itu juga, ketemu saat itu juga, terus tanya-tanya, ternyata lapaknya awalnya itu 500 per bulan. 500, dibagi 30 kan nggak sampai 20.000 ya. Jadi aku mikirnya, "Hah, murah banget," gitu kan. Langsung aku bayar lunas full 1 bulan di saat itu juga. Padahal aku nggak ngerti aku mau jualan apa gitu. Awalnya aku pengennya, apa jual bakso aja ya, karena di Jombang tuh banyak pentol, di Surabaya mungkin banyak pentol, cuman di sini tuh nggak ada. Kita harus beli bakso dulu baru bisa makan itu, gitu. Padahal kan kalau pentol itu kan camilan bakso gitu intinya. Nah, terus, mikir lagi apa gitu kan. Nah, terus si pacar aku ini punya ide, gimana kalau angkringan gitu. Soalnya kan di daerah dia banyak banget angkringan, sedangkan di sini tuh nggak ada, hampir nggak ada sama sekali. Akhirnya kita, masak tuh angkringan. Kita ke pasar jam 2 malam apa ya, itu kita ke pasar beli. Nah, di awal tuh aku emang belum pernah makan jeroan sama sekali. Jadi ati ampela ayam itu kan ampelanya kan ada kotorannya dalamnya. Nah, itu aku nggak tahu kalau emang itu harus dibersihin dulu. Jadi waktu aku ngukep itu lucunya belum aku bersihin. Terus habis itu, aku kasih ke pacar aku nih, "Ini, gimana rasanya?" Gitu kan. Terus ternyata dia tanya, "Kenapa bentuknya masih bulat?"
lah emang bentuknya kayak gimana? Karena emang aku nggak pernah makan di Ampela gitu kan. Ternyata waktu, sama dia dibuka, ternyata masih ada kotorannya dan itu tuh aku nggak ngerti. Jadi emang kita, jualan angkringan itu ngide banget lah istilahnya. Di situ udah aku mulai cari-cari di YouTube cara bersihin semua usus, kulit, ati ampela, lain. Terus akhirnya aku nekat jualan nih, nekat jualan yang beli cuman temen-temen, tapi aku promosiin terus, promosiin di sosial media, di Twitter. Kalau di setiap kampus kan pasti ada, namanya fest, kayak di aku tuh ada Tell You Fest. Jadi aku kayak, promosiinnya lewat situ, Tell You Fest, drama Tell You, terus gitu-gitu. Itu emang aku banget, karena tuh kayak tahu nih ada angkringan gitu. Akhirnya, lama-lama dikenal orang dan, kebanyakan nyari sambelnya. Nah, sambal angkringan ini kan emang pedes banget. Nah, habis itu, ada sambal cumi, ada sambal teri dan lain gitu. Makanya terus banyak yang, pengen beli sambalnya aja. Terus mulailah aku jualan sambalnya itu. Terus sampai sekarang aku masih jual sambel, tapi kadang kalau capek aku tutup lagi gitu loh, di Shopee, di Tokopedia, kayak gitu-gitu. Terus hambatannya apa ya, waktu hujan, kayak gitu. Kalau hujan kan otomatis, nggak ada pembeli. Tapi akhir-akhir ini karena kita udah terdaftar di online, kayak Shopee Food dan GrabFood, jadi kebanyakan yang beli dari situ kalau hujan, untungnya gitu. Terus, apalagi ya, suka dukanya kalau, angkringan itu capek banget masaknya, mulai dari ngukep, terus mulai dari nusukin, terus mulai dari, jualannya, itu capek banget, apalagi kan beda-beda. Nah, terus kalau kalian mau buka angkringan, kalau sendirian mending jangan, gitu. Soalnya banyak banget teman-teman aku yang buka angkringan akhirnya tutup karena mereka ya itu, nggak bisa kayak konsisten sama itu, gitu. Dulu aku jualannya karena sendirian, jadi seminggu itu bisa cuman 2 kali jualan, 3 kali, terus akhirnya, eee, tutupnya 4 hari, kayak gitu-gitu. Terus sekarang udah punya karyawan, alhamdulillah setiap hari bisa buka. Dan sekarang aku udah apa namanya, nggak ikut apa-apa lagi, aku cuman bikin bumbu sama sambal doang. Jadi semua yang ngerjain karyawan aku, makanya aku beralih ke bisnis lainnya kayak catering, dan catering itu kan nggak tiap hari, yang namanya catering nggak tiap hari, jadi aku bisa sambil jualan sambal, part-time di, coffee shop, terus aku juga bisa, kalau dulu aku jualan croissant, kayak gitu adonannya, kayak gitu-gitu. Oke, jadi em, panjang banget ya Kak Iya, perjalanan Kakak buat menjalani bisnis dari betul dulu sampai banget. sekarang ya Kak ya. Nah, tadi sempat ini ya Kak, ada beberapa struggle yang bikin bisnis Kakak itu kayak udah sampai sini kayak berhenti gitulah ya Kak kasarannya. Nah, em, dari struggle-struggle itu em, mungkin sebelumnya tentunya kakak kayak ada gitu apa keputusan gitu ya kak sebelum ngambil kalau wah ini tuh nggak bisa diterusin lagi Mhm. jadi kita harus stop. Nah itu dari faktor apa kak? Apa aja yang bikin kayak maksudnya ini harus stop dan kita harus bikin bisnis baru lagi gitu kayak gitu. Apa aja sih kak? Oke, yang pertama, faktor dari ini, yang namanya bisnis pasti ada, eee, surut sama pasangnya kan, pasang sama surutnya. Nah, ketika kita lagi naik, kita jangan lupa nge-save, some money kita untuk buat dana darurat. Nah, waktu itu tuh kayak aku banyak nih
keuntungan angkringan. Akhirnya kayak aku boros, beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Pas angkringan turun, kayak, kita harus ngegaji karyawan, terus tiap hari hujan terus, kita harus bayar kontrakan, dan lain-lain. Jadi angkringan itu dulu berawal dari kosan, terus kita bisa ngontrak rumah produksi. Nah, rumah produksi itu lumayan mahal ya, jadi kayak, eee, mikirnya ke situ sih. Kayak dulu tuh mikir, "Apa kita berhenti aja ya, kita ganti bisnis?" Karena sekarang tuh lagi musim hujan yang di mana angkringan kan kebanyakan orang nongkrong. Tapi kalau musim hujan kan jadi orang nggak bisa nongkrong. Nah, di situ. Terus akhirnya, kita, daftarin online. Nah, daftarin online itu juga ngaruh banget. Terus abis itu kita juga nerima delivery order. Jadi orang-orang yang delivery order itu kebanyakan kayak booking dulu H-1 kayak gitu-gitu. Terus di sisi lain karena turun, mungkin kita juga ngerasain capek ya, capek kok nggak dapet untung-untung terus, kayak gitu-gitu. Terus kayak, manajemen waktunya itu berantakan, yang tadinya kuliah itu berantakan dan lain-lain. Jadi itu pengen kayak, eee, ya udahlah kita berhenti aja, mungkin kita harus fokusnya ke kuliah. Tapi si pacar aku tuh selalu, enggak, jangan berhenti, yang namanya bisnis itu emang ada pasang surutnya, jadi kamu sabar aja." Dan itu emang kebukti, kayak hujan terus itu dalam 1 minggu, tapi dalam minggu berikutnya kita itu kayak, dapet cashback gitu loh. Jadi kayak minggu berikutnya mungkin karena orang-orang lama nggak ngejajan, jadi yang beli itu lebih banyak lagi, 2 kali lipat, kayak gitu. Terus, eee, faktor ini, jadi kita itu ada di part di mana kita nggak bisa ngegaji karyawan dalam bulan depan. Jadi Kak, emang aku tuh orangnya overthinking banget ya. Kayak misal bulan depan itu udah aku perhitungin nih, kalau dapat segini terus gimana kita mau bayar kontrakan dan lain-lain. Akhirnya, kita tuh kayak berdebat terus sama si pacar aku ini. Terus si pacar aku akhirnya, cari freelance dan dia dapet, terus aku diterima di coffee shop. Kenapa aku milih coffee shop? Karena aku udah punya basic-nya dulu di coffee shop aku yang di Jombang gitu. Jadi aku di coffee shop, menjadi part-time. Dan itu tuh aku, pegang mesin yang udah canggih banget dan aku nggak ngerti apa-apa. Sempet aku tuh kayak dikucilkan lah di coffee shop itu, karena emang aku dari luar daerah Bandung dan aku baru masuk ke coffee shop itu nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti bahasa Bandung dan lain gitu kan. Nah, itu tuh sempet aku pengen keluar aja kali ya, tapi di coffee shop itu gajinya juga lumayan gitu. Terus gajinya lumayan, akhirnya sekarang aku bertahan dengan gaji yang semakin lama semakin naik gitu. Terus kayak orang-orang tuh pada bilang kan, "Emang hidup kamu pengen gini-gini aja, kerja part-time jadi barista di coffee shop," gitu. Tapi kalau mereka tahu gaji aku paling kayak geleng-geleng gitu, "Oh, gede ya ternyata," gitu. Terus di sisi lain di coffee shop aku ini isinya orang-orang, yang high class yang di mana orang itu punya bisnis gede gitu. Dan itu tuh aku jadi, banyak dapet channel-channel perusahaan, channel apa sih namanya, kayak freelance kayak gitu-gitu. Sometimes kayak mereka tuh nawarin, "Mau gak kerja di sini? Part-time aja udah, kayak gini gini gini," gitu. Terus sometimes kayak mereka nanyain catering aku buat kantornya mereka, kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya yang, coffee shop jadi part-time itu nggak penting, yang penting itu, eee, ilmu sosialnya nih, ilmu sosial apa yang didapat dari situ gitu. Kayak di coffee shop aku itu kan ada yang namanya, apa sih, investor, bahkan mereka juga nawarin nih, "Mau nggak,
kamu bisnis tapi saya yang modalin, nggak apa-apa, kamu tuh masih muda, kayak gitu-gitu. Dan itu tuh kesempatan yang nggak bisa orang lain dapetin gitu. Tapi sampai saat ini aku masih belum berani buka bisnis dengan investor sih, jujur, kayak gitu. Oke, gitu ya Kak. Jadi em, memang benar ya kata Kakak kalau buka mungkin bukan cuma buka bisnis angkringan ya Kak. Mungkin bisnis yang lain juga kita tuh nggak bisa kalau sendiri gitu ya Kak ya. Iya, Soalnya kayak betul. itu tadi harus ada support juga, harus ada yang ngingetin juga gitu ya Kak ya. Emang nggak bisa gitu ya buat kita sendiri. Nah itu poinnya. Nah tadi Kak yang investor-investor itu Kak, soal investasi yang itu itu kenapa Kak kok nggak berani ngambil kan kalau dari skill kan biasanya Kakak udah punya pengalaman dan tentunya juga setelah jadi part time di situ kan skillnya juga bertambah dan bisalah kayak ngatur gini-gini gitu ya mungkin juga atau ada apa Kak faktor yang bikin takut apa sih gitu. Jadi kan aku, udah ngejalanin bisnis udah lumayan banyak ya, kayak jatuh bangun gitu. Nah, eee, kenapa aku nggak berani ke investor, karena aku berurusan dengan orang lain itu yang jadinya nanti, apa ya, kayak nggak sesuai gitu loh. Dan aku tuh emang orang yang nggak enakan. Aku mikirnya gini, lebih baik aku utang bank daripada aku, ke investor. Itu pemikiran aku sekarang. Karena apa? Karena ketika aku nggak mau aja kalau pas bisnis aku jatuh, aku dikejar-kejar sama orang yang di mana terus akhirnya yang bikin kepikiran aku gitu. Terus di sisi lain itu uang orang tuh, aku nggak mau sampai nyanyain aja. Terus, aku nggak mau salah, apa ya, salah paham lah istilahnya. Karena apa? Karena ketika sama kita misalnya kredit bank atau kita utang bank, kan ya udah si banknya kan nggak mau tahu, yang penting kan kamu bayar bulanan. Tapi kalau investor tuh pasti ada tuntutan-tuntutan, kayak misal konsep kita beda sama investornya, atau target marketnya beda, atau, produknya nggak sama, apa yang disesuaiin sama investornya. Karena, eee, aku tuh lebih pengen kayak nyiptain, apa ya, nyiptain bisnis itu yang bisa untuk semua kalangan. Contohnya, kalau pakai investor itu rata-rata bisnisnya yang high class. Nah, aku tuh nggak pengen. Aku tuh lebih pengen misalnya bikin pecel lele pinggir jalan, tapi tiap hari rame, daripada aku bikin kafe yang ramenya cuman musiman gitu. Nah, kayak gitu, aku tuh nggak pengen, sedangkan investor itu dominan ke bisnis-bisnis yang high class, gitu. Makanya aku lebih baik buka pecel lele tapi punya cabang 100 nih, tapi setiap hari uangnya muter terus. Nah, kayak gitu. Jadi emang aku belum belum sependapat sih. Terus kalau investor itu juga kita mikirin konsep, mikirin apa ya, ya pokoknya profesional bisnis kan, intinya gitu. Sedangkan yang selama ini kita tahu itu bisnis yang berjalan tahunan itu nggak pakai profesional bisnis, gitu. Oke, jadi emang banyak pertimbangan ya Kak. Maksudnya makin banyak beban tanggung jawab yang harus kita pikul soalnya juga kaitannya sama orang lain gitu ya Kak ya. Itu. Betul. Ya. Oke. Nah, next nih Kak. Eh kelanjutannya. Nah, kalau emang Kakak kurang ini dengan investor, nah jadi modal dari bisnis kakak yang dari awal sampai yang sekarang itu boleh tahu dari mana sih kak? Mungkin ataukah dari penghasilan kakak sendiri atau mungkin dari yang teman-teman tadi yang pandemi group itu atau dari mana aja gitu kak? Jadi modal awal aku tuh emang dari uang saku pribadi aku, terus, eee
awal-awal aku beli gerobak itu pakai uang laptop. Jadi pacar aku ini dikasih uang buat beli laptop lah sama orang tuanya. Tapi akhirnya kita nggak buat beli laptop tuh, malah beli buat gerobak, bahan-bahan, kayak gitu-gitu. Terus untuk bisnis-bisnis yang lain ya kan sistemnya PO dan lain-lain, jadi nggak butuh modal, kayak gitu sih. Jadi emang berawal dari uang laptop pacar aku, jadi kayak gitu deh. Itu. Oke, jadi kalau bisnis yang lain berarti muternya juga dari bisnis yang ini Kak, yang Iya, angkringan ini Kak. Ya, yang jadi sambel dan lain-lain itu. iya. Jadi kenapa Hmm. aku selalu jelasin angkringan, karena bisnis yang udah settle keuangannya itu sekarang angkringan. Sedangkan bisnis-bisnis yang lain itu cuman mengikuti aja gitu. Nggak yang buat patokan lah gitu. Jadi si angkringan ini emang udah settle, makanya emang si angkringan itu pondasi dari bisnis aku lah istilahnya kayak gitu. Oke. Nah, dari serangkaian bisnis-bisnis yang udah kakak jalanin nih, kan kasarnya itu mereka berkaitan ya kak, Mhm. satu sama lain. Iya. Mungkin dari segi keuangan juga yang paling disorot ya kak. Nah, targetnya apa sih kak? Kok kakak tuh kayak ada bisnis angkringan, terus ada yang catering, terus dan lain-lain itu. Soalnya sempet saya lihat kakak tuh ada yang apa ya baju ya kak. Oh Dulu iya. apa udah yang baju nah itu. Mungkin ada nggak sih kak? Maksudnya jelas ada ya target-target. Nah mungkin apa sih kak targetnya buat ke Oke. depannya? Jadi aku pengen bikin bisnis yang dimana semua ide dan konsep aku tuh dari aku. Sedangkan selama ini tuh bisnis aku tuh selalu dicampurin sama orang lain gitu. Kayak dulu Belza kenapa nggak jalan, karena akhirnya di part akhir itu pemikiran aku sama pemikiran mama aku beda. Kayak mama aku pengennya jualan baju yang syar'i, kayak gitu-gitu, tapi aku pengen jualan bajunya yang daily, buat remaja. Nah, di situ udah mulai simpang ide lah istilahnya. Terus akhirnya aku memutuskan untuk berhenti di yang baju itu. Terus aku, angkringan ini juga aku sebenarnya masih belum belum sesuai dengan ide dan konsep aku sih. Karena aku tuh pengen bikin kayak bisnis yang unik, terus yang buat orang-orang itu nggak mikir lah buat beli, terus, apa ya, emang dipikir matang-matang gitu loh. Nah, si angkringan itu masih asal-asalan, kayak belum ngerti ranah bisnisnya kemana gitu. Dan emang pada akhirnya aku pengen jadiin bisnis aku ke profesional bisnis yang mereka punya portofolio, yang punya target target marketnya jelas, kayak gitu-gitu. Jadi kayak istilahnya kayak bikin franchise. Jadi orang itu tertarik untuk franchise ke bisnis aku. Nah, aku pengen kayak gitu sih. Cuman emang saat ini aku masih belum apa ya? Belum belum ke situ. Jadi masih panjang perjalanannya gitu. Soalnya sekarang tuh aku masih ada kuliah, jadi masih mikirin skripsi dan lain-lain. Jadi yang aku lakuin sekarang ya udah, bisnis yang ada aku lakuin, masih belum mikirin yang develop dan lain, kayak gitu. Mungkin saat cuman promosi doang, marketing, untuk developnya, researcher-nya belum mikirin sejauh itu, gitu. Tapi pengen pada suatu saat aku pengen ke profesional bisnis. Oke. Oke, nah berarti mungkin ada beberapa hal yang belum bisa tercapai gitu ya kak. Iya, betul. Makanya, iya, makanya masih banyak maksudnya bikin lagi gitu. Nah, kan
Kak sekarang nih masih kuliah ya Kak, masih skripsian juga. Nah, Iya. dengan segala aktivitasnya Kakak yang ada part-time, terus ada juga ngurusin bisnis yang anggaran, yang saham dan lain-lain itu, gimana sih Kak cara Kakak buat manajemen waktu gitu? Boleh di-share ke teman-teman gitu Kak. Oke, jadi sekarang yang kuliah aku itu kan online. Jadi ya eh dan dosennya itu jarang banget masuk. Jadi kayak misal kalau aku ada pesanan sambal, pesanan catering dan lain, ya udah aku masak sambil kuliah gitu. Tapi kayak tugas-tugas itu aku kerjainnya waktu malam hari. Jadi waktu malam hari. Biasanya kalau tugas kan deadline-nya jam 12 malam. Mungkin jam 10 malam aku udah buka laptop, ngerjain tugas-tugas itu. Terus di sisi lain, kayak waktu aku kerja kayak gitu, itu jadi di part-time aku coffee shop itu dia bisa milih hari. Jadi aku milihnya mungkin yang nggak bentrok sama jadwal kuliah aku gitu. Terus untuk yang lain kan kalau kita di bisnis sendiri, kita bisa handle sendiri ya, kayak misal, kita sambil kuliah kan nggak ada yang marahin karena itu bisnis sendiri. Terus jadi, kekurangannya adalah tidur kita jadi berantakan, yang tadinya tidur 8 jam dalam sehari itu paling cuman 3 jam, 2 jam. Kadang aku kalau misal lagi hektik banget, banyak banget pesanan, kayak, kemarin ngerjain catering itu 120 pesanan, 120 porsi, sorry. Itu tuh aku nggak tidur 2 hari karena emang aku sendiri. Aku sendiri nggak dibantu siapa-siapa, aku masak sendiri, nge-package sendiri, dan lain gitu. Terus itu tuh bisa 2 hari nggak tidur, karena aku harus ngerjain tugas, aku harus ya kayak gitulah. Jadi emang manajemen waktu aku masih buruk sih, tapi di sisi lain aku bisa kalau misal udah hektik banget, mungkin aku bakal nolak pesanan yang berikut-berikutnya. Jadi itu untuk waktu aku istirahat, untuk healing, untuk ya kayak gitulah. Kadang aku, beberapa waktu tuh aku perlu yang namanya healing. Jadi aku kayak, ya udah liburan ke sana ke sini, kerjaan ditolak dulu. Karena kalau misal kita hektik tiap hari, kita yang ya jadinya kita stres gitu, nggak nggak selesai kerjaan itu, gitu. Iya, iya, benar-benar. Jadi, kalau dari Kak Alivia ini, untuk manajemennya itu kayak yang ngalir aja gitu gak sih ya Kak? Nggak Iya, harus yang kayak betul. gimana-gimana gitu ya, kayak dijalanin aja gitu ya. Oke. Paling kalau misal aku tuh ada kayak papan gitu kan, papan putih, aku tulis tuh hari ini ada apa-apa, hari ini ada apa-apa. Jadi semua orang yang ada di kontrakan ini tuh tahu, oh tanggal segini jadwal aku. Jadi mereka udah nggak berani ngotak-ngatik kayak ngajak keluar, ngajak aku kemana-mana itu udah nggak berani gitu, karena udah tahu jadwalnya. Even aku tidur pun nggak ada yang berani ngeganggu gitu. Oke, siap. Oke. Nah, di awal tadi Kak ya, Kakak kan ada sempat jeda karena ada kegiatan ke Mekah ya Kak ya untuk ibadah. Iya. Nah, itu kan berarti untuk yang ngekontrol kayak bisnis yang lainnya itu gimana Kak? Apa emang vakum saya kayak berhenti dulu gitu atau dialihkan ke yang lain atau gimana Kak cara Kakak buat ngontrol gimana sih perkembangan bisnisnya? Soalnya kan gak cuma 1 bulan ya Kak ya, Iya. gitu yang ditinggalnya itu. Jadi waktu Gimana Kak caranya? waktu aku udah oke. Jadi waktu aku dapat kabar, halo? Ya, halo Kak. Ya, halo.
Jadi waktu aku dapet ya Bisa dilanjut Kak, maaf tadi sinyalnya. oh iya iya. Jadi waktu dapat kabar kalau aku harus haji itu, jadinya aku tuh nyiapin kayak tabungan lah istilahnya, tabungan dan, eee, aku langsung kayak hektikin banget dalam bulan-bulan itu, aku nerima banyak job, kayak semuanya aku terima, kayak mungkin foto model, kayak gitu-gitu, terus dan lain-lain. Jadi, aku tuh emang bener-bener dalam bulan-bulan itu tuh tiap hari itu ada aja jobnya. Idul Fitri, itu tuh aku pulang, terus 1 bulan kemudian, ada kayak pelatihan-pelatihan haji, terus bulan berikutnya, itu aku 40 hari di Tanah Suci. Jadi kayak waktu itu tuh ya cuman pakai tabungan aku sama beberapa kayak orang-orang itu nitip, kayak nitip ini, nitip itu, kayak gitu-gitu. Terus kemarin kan aku open donasi sama, wakaf Al-Qur'an. Itu tuh kekumpul 25 jutaan, sedangkan banyak banget orang-orang yang baik. Kayak misal dia wakaf Quran nih, satu Quran 200.000, terus mereka kayak kasih aku, "Ini 50.000-nya buat kamu aja, terserah buat apa." Ada juga yang wakaf Al-Quran sama sedekah itu 2 jutaan, terus dikasih ke akunya 1 juta. Ini yang 1 juta aku transfer lagi buat kamu aja, gitu. Jadi banyak banget orang-orang yang baik yang akhirnya tadinya aku, berangkat ke Tanah Suci itu dengan uang pas-pasan. Kalau nggak salah tuh cuma 10 jutaan lah, enggak sampai. 10 juta itu udah sama cashback dari pemerintah. Jadi, dari pemerintah itu kita dapat Rp150 atau setara 6 jutaan lah. Itu tuh emang buat uang saku kita. Jadi kayak kita itu bayar haji misalnya 40 juta, tapi kita dapat uang saku lagi dari pemerintah 6 juta. Sebenarnya kita bayarnya itu 34 jutaan lah, kayak gitu. Terus, jadi dapat dari situ, terus sama aku, jadi uang saku aku tuh 4 jutaan, terus dapat dari teman-teman itu, kayak gitu. Jadi waktu dapat itu tuh kayak seneng banget, jadi yang tadinya aku nahan buat gak jajan tuh, jadi aku bisa jajan, kayak nyobain kuliner di sana ini, itu. Terus di sisi lain, semua bisnis aku, angkringan aku nggak mau nerima sepersen pun, karena apa? Karena menurut aku tuh aku nggak kerja, jadi aku kasihan sama pacar aku yang udah kayak nge-handle semua itu nggak dapat apa-apa, cuman dapat ya meskipun aku hitungannya adalah owner ya, tapi aku nggak mau egois juga. Soalnya kayak aku bilang, mending uangnya buat bayar kontrakan aja, rumah produksi dan lain. Terus kayak nanya yang bisa pesan catering dan lain, aku bilang, "Oh, enggak dulu, aku lagi fokus ini tuh," gitu. Terus untuk, part-time barista aku sebenarnya aku udah ngajuin buat keluar, cuman dikasih opsi, "Ya udah kamu cuti aja." Akhirnya aku bisa cuti, dan waktu pulang haji akhirnya aku ngelanjutin masih kerja part-time barista itu, gitu. Oke, jadi semua bisnisnya itu bisa dibilang kayak terpause gitu ya Kak, karena Iya. memang fokus untuk ibadah dan takut kalau misalkan ditinggal nanti malah ada kejadian-kejadian yang nggak diinginkan gitu ya, kayak Iya, nggak betul. inilah istilahnya kayak kita tuh apa ya prepare buat
rugi gitu ya, ya nggak sih Kak? Iya, betul Harus banget. iya nggak sih ya, banyak gitu. Apalagi kan masih pandemi ya Kak, Iya, masih itu. Oke, nah iya. Kak, heeh, gimana sih kayak suka dukanya mendirikan bisnis di pandemi COVID-19 gitu Kak? Secara kan juga itunya kan namanya pandemi group gitu ya kan Iya, diawali betul. di pandemi. Nah, gimana sih Kak suka dukanya gitu? Soalnya kan mungkin kayak belum banyak orang yang berani buat keluar kayak gitu-gitu Kak, buat cari makan gitu. Gimana Kak? Iya, betul. Nah, awalnya itu emang sepi banget. Terus tapi, aku dapetnya emang di Bandung yang kabupaten, bukan Bandung kota. Jadi emang peraturan Covid-nya masih kecil, nggak apa ya, nggak seketat di kota. Kalau di kota kan emang misal nggak boleh jualan sampai jam 10 malam dan lain-lain. Kalau di Bandung yang kabupaten itu masih boleh gitu. Terus di sisi lain ya emang karena rata-rata bisnis aku tuh bisnis online, jadi kayak bisa di-handle waktu pandemi. Kayak misal catering itu kan, aku tuh langsung kayak kasih kit-kit yang buat, Covid dan lain, kayak gitu-gitu. Terus yang, apa sih, angkringan itu juga, kebanyakan orang delivery sih, delivery. Jadi aku dulu ada yang namanya delivery order itu free. Jadi orang itu bisa di rumah aja kalau takut keluar buat Covid. Terus aku juga kasih, apa, paket buat di rumah aja. Jadi, catering dalam seminggu itu bayarnya cuman 300 ribuan, itu, udah diantar, dapat 2 kali makan, kayak gitu-gitu, buat orang-orang yang lagi isoman. Nah, sebenarnya, Covid itu bukan halangan terbesar aku sih, cuman emang pas before Covid sama sesudah itu kayak bedanya jauh. Kalau yang sesudah itu orang jadi banyak yang keluar langsung beli angkringan, tapi sebelumnya kita emang harus kayak delivery order, nah itu kan ribet ya. Jadi, paling ya itu tadi bedanya sih. Oke. Nah, kayak gitu-gitu berarti kan sangkut pautnya sama mangsa pasar ya Kak ya, berarti ya. Iya. Ya. Nah, gimana sih cara Kakak buat nyari mangsa pasar yang mungkin kaitannya juga sama tempat jualan gitu. Ya nggak sih Kak? Kan tempat jualan tuh juga kayak jadi orang tuh apa ya? Adalah faktornya gitu. Kalau misalkan di jalan yang rame kan banyak orang lewat kayak Iya. gitu-gitu. Kayak ya, kayak gitu-gitu gimana sih Kak? Apalagi kan Kakak juga bukan anak asli orang Bandung gitu, bukan daerah situ gitu. Oke. Gimana caranya Kak? Jadi aku banyakin marketing aja kayak, promosi-promosi di sosial media lewat temen-temen aku, kayak, "Ayo kamu ngajak, temen kamu ke sini nih, nanti aku kasih bonus," kayak gitu. Jadi lebih ke promosi sih. Terus kayak di FJB forum jual beli Teliu, kayak Teliu Fest dan lain Twitter, bahkan, setiap ada TikTok yang lewat di FYP aku tentang kuliner Telkom University atau Bandung, itu selalu aku komen nih, "Cobain deh angkringan bundaran Telkom tuh enak banget gini gini gini," gitu. Jadi terus, kayak orang tuh tertarik, kayak gitu sih. Jadi kebanyakan emang aku promosi online, terus di sisi lain kayak teman-teman aku banyak sosialisasi sama teman-teman aku, jadi kayak kebanyakan ya, "Ayo kamu ngajak, nanti kamu aku kasih komisi, misal nasi bakar gratis atau apa," gitu. "Terus kalau kamu ada acara ke aku aja lebih murah," gitu. Jadi aku kayak catering itu juga kamu bisa request semau kamu, misal kamu budgetnya cuman 10 ribu, ya udah aku bisa bikinin kok 10 ribu gitu, lebih murah daripada warteg dan lain gitu. Kamu pengen lauk apa, aku bisa bikinin, kayak gitu. Jadi lebih ke promosi aja marketing kita gimana cara nariknya.
Oke, oke. Emang kalau di apa ya Kak, era sekarang itu promosi kayak penting banget gitu ya. Apalagi kalau dulu kasarnya pas pandemi gitu ya, di mana orang-orang nggak tahu dan cuma pegang HP di rumah kayak Oke. gitu ya kayak berarti. Hmm. Nah, gimana sih Kak menurut Kakak cara bikin promosi yang menarik selain yang kayak yang kakak sebutin tadi kayak misalkan ada komisi atau lain-lain mungkin dari apa ya pembuatan mungkin kayak menurut kakak mending buat video gitu biar lebih menarik daripada cuma gambar doang atau kayak gimana sih kak biar menarik gitu Oke. pelanggan. Jadi, aku lebih ke utamain rasa apa yang didapat gitu. Orang-orang kan banyak yang kayak ngevideoin, kayak bikin poster dan lain, itu tuh belum aku belum aku sampai belum ke situ sih, karena emang aku target market-nya bukan anak-anak yang hype-hype banget. Maksudnya gini, itu tuh menarik-menarik kamu dalam hal desain, poster, terus video, gambar, itu tuh kamu bakal kalah sama yang menangin kualitas rasa dan murah, gitu. Jadi, aku lebih ke misalnya, apa sih yang beda dari angkringan aku daripada angkringan yang lain. Kayak angkringan aku tuh ada 2 jenis bumbu, yang di mana satu bumbu manis, itu yang khas Jawa, yang kedua itu bumbu asin pedes, itu khas Bandung. Jadi kebanyakan orang itu nggak suka manis nih, tapi dia bisa ke asin pedes, gitu. Terus di sisi lain kayak angkringan aku dapat sambel, sedangkan di angkringan lain itu kayak dapat sambel itu kalau makan di sana, kalau dibawa pulang udah nggak dapat sambel lagi gitu. Terus, yang lain pakai nasi kucing, aku pakainya nasi bakar gitu. Terus kayak apalagi ya, kayak delivery kayak gitu-gitu, promosi itu jadi gini, aku tuh promosi lebih ke aku nggak mau kelihatan nih kalau aku lagi promosi, tapi aku pengen orang itu ngelihat kayak itu tuh harus review emang dari orang gitu. Misalnya kayak aku bilang ke temen-temen aku, kalau misal ada orang yang nanyain kuliner dan lain, coba tolongin, eee, bales, terus rekomenin ini angkringan aku. Jadi setiap ada orang yang nge-tweet informasi tentang apa ya, kuliner yang ada di Telkom tuh teman-teman aku pada ngebantu, "Angkringan pandemi, angkringan bundaran Telkom tuh enak," gitu. Jadi bukan aku ngebayar orang buat kayak nge-review kayak selebgram kekinian gitu loh. Karena kebanyakan selebgram kekinian sekarang tuh nggak harus review kan, karena mereka dibayar gitu, jadinya zonk. Nah, aku pengennya itu bikin orang-orang itu emang penasaran karena, harus reviewnya, kayak gitu. Terus ke tadinya kayak di online itu juga, aku nggak terlalu laku, kayak nggak tahu gitu kan. Tapi akhirnya aku bilang ke temen-temen aku, "Mau makan gratis, Kak? Makan gratis, Kak? Coba deh beli angkringan aku, terus di-review sampai aku" jadi baru dapat bintang itu ketika banyak banget yang review. Jadi kalau satu 2 yang review itu belum dapat bintang. Tapi pada saat itu tuh udah dapat 10 bintang, 5 bintang, itu baru bisa keluar bintangnya. Dan dari situ orderan orderan banyak, sampai sekarang teh udah, eee, ribuan yang kejual gitu. Jadi di Kak Alivia sendiri itu lebih ke meyakinkan dulu ya, Iya benar, meyakinkan meyakinkan customer dulu. customer dulu baru nanti kalau yang lain pasti bisa ngikut gitu ya Kak ya. Iya Oke. betul. Mungkin itu aja ya Kak pertanyaan seputar bisnisnya Kak Alivia Nina. Buat selanjutnya kita itu ada Q&A di Instagram beberapa hari yang lalu sebelum tag ini. Nah, sebentar. Nah, ini teman saya
share screen. Apakah sudah terlihat nih, Kak? Oke. Oke. Nah, ini dari @vedia_echel. Menurut kakak, jenis usaha apa yang sesuai dengan mahasiswa yang sibuk berorganisasi dan juga banyak tugas, hektik tugas gitu? Apa kak, menurut kakak yang paling cocok? Kuliner. Karena apa? Kuliner. Iya, Karena kebutuhan ya kak ya. karena Banyak kebutuhan. yang Misalnya benar-benar. kalau kamu lagi berorganisasi, ya udah jualan jajan aja, jajan gorengan dan lain, itu pasti dijamin laku. Kalau kamu pengen dapat uangnya Iya, cepet ya, iya, iya, gitu. benar-benar. Mungkin ya bener sih Kak, karena kayak bisnis kuliner itu kasarannya tiap hari orang butuh, ya tiap hari orang Iya, nyari, betul. mau dimanapun ya, nggak harus di kota-kota besar juga, bener ya Kak? Iya, Pasti orang tuh nyari gitu ya. Oke, iya. oke. Mungkin selain kuliner ada lagi Kak, next Eh, pilihan mungkin apa ya? skincare. Menurut Kakak kalau skincare worth it nggak Kak buat Enggak sih, mahasiswa? enggak. Budgetnya ya kak Karena iya, terlalu banyak atau gimana? terlalu besar Hmm. modalnya. Terus di sisi lain tuh mungkin mahasiswa itu sekarang lebih milih belanja ke toko, Shopee dan Iya lain daripada benar, beli di orang gitu. benar, iya benar-benar sih. Mungkin jualan yang dibutuhin saat itu sih kayak misal eh apa ya? Kayak tahu nggak yang dibuat wisuda kayak gitu-gitu. Oh, oh tahu-tahu kak, ya ya ya. Iya, Hmm. atau bake bunga Yang yang lagi dibuat happening wisuda. gitu ya. Iya. Terus serangkaian wisuda cari yang Kalau lagi kamu happening apa beli aja. di orang kan mungkin lebih mahal ya. Kalau Hmm. misal teman-teman kamu beli di kamu sendiri, mungkin kamu bisa lebih murahin lagi dan kamu kan itu cuman jual kreativitas kan Iya istilahnya, benar. kayak gitu. Iya. Atau jasa apapun itu yang dibutuhin gitu. Jasa, iya sih kak. Yang kayak beberapa teman aku sih ada yang kayak buka jasa jokian gitu sih Kak. Iya, Mungkin boleh ya jadi boleh. pilihan juga. Kan apa aja Iya. yang penting ya gitu ya. Yang penting Sebenarnya juga dulu halal kan aku juga niatnya ngebantu. iya betul. Dulu aku juga sempat buka jasa joki sih, tapi jokinya Oh, lebih juga pernah joki juga. iya. Jadi orang-orang yang lagi apa namanya sibuk banget itu Mhm, aku jokiin. bener. Kayak misal gini nih, Ya. ada orang skripsi tapi Hmm. dia itu Hmm. kayak males ngerapihinnya nih, ngerapihin Hmm, kayak oke. kan skripsi itu kan harus sesuai dengan ketentuannya ya. Ada yang Iya, ada masukinnya ketentuan kayak tiap gitu-gitu. Nah, universitas. Iya bener Kak, bener-bener. nah itu aku tuh ngerapihin sesuai sesuai yang diminta gitu. Kadang orang juga males buat ngerapihin kayak Iya bener, bener sih Kak. Tapi emang kalau skripsi tuh kan page-nya juga banyak. Terus kayak ada runtutan iya, babnya itu juga sih iya Kak. Kayak betul. satu titik Bikin satu, halamannya satu juga titik. kan. Iya bener bener bener. Iya bikin halaman ya bener sih Kak. Oke mungkin bisa di next nih. Nah, ini mungkin ada kaitannya juga ya, Kak, sama yang pertanyaan pertama. Tapi ini Gimana? gimana cara mulainya nih, Kak? Cara mulainya, cara mulai bisnis kalau kebentur sama kuliah, gimana sih, Kak? Harus nekat sih. Jadi kalau kamu yakin kamu bisa ngatur, ya kamu yakin aja dulu. Kalau kamu masih ragu-ragu nanti kuliah aku berantakan dan lain, malah berantakan beneran gitu. Soalnya bisnis kita sendiri itu bisa diatur daripada kamu harus ikut orang. Kalau kamu bisnis, misal nih, kamu bisnis online dan kamu harus kerjain packingan, harus ke JNT buat kirim, tapi itu tuh bisa dipending sebenarnya kalau itu bisnis kamu Iya, sendiri. Soalnya hmm. kuliah itu nggak yang seharian full kan. Iya bener, Kak. Kuliah kan Kayak cuman 2 jam terus selesai gitu. Itu tuh kamu bisa ngatur kalau itu bisnis kamu sendiri gitu.
Iya ya, bener-bener sih Kak. Kayak em, nggak harus yang kayak yang di Kakak itu kan, yang yang tadi, yang di awal sempet kayak cerita kalau yang di angkringan kan dulu awalnya yang beli tanah itu kan nggak tahu kan Iya mau iya. jualan apa. Iya kan, Iya yang betul. sewanya berapa 500 per bulan. Kayak gitu Iya, kan. Itu kan rasanya kakak nekat dulu nih. nekat Pokoknya dulu. mau bikin usaha, nggak tahu apa, Dan ya yang kan. kata aku tuh, jadi aku dalam seminggu itu aku cuman buka 3 kali dan 4 Hmm, harinya libur. Jadi kayak misal oke. kadang buka, kadang enggak. Ketika aku Hmm, capek, aku ada kuliah itu ya udah tutup aja gitu. Dan oke. malah, responnya teman-teman aku nih atau Pada orang-orang nyariin. tuh pada nyariin, Hmm, "Ini bukanya hari apa sih, Kak? Kok kemarin nggak hmm, ada, sekarang ada?" Gitu kan. Terus aku bilang, hmm. "Bukanya sesuka hati." Terus, "Kalau mau Oke. cari tahu bukanya atau enggak gimana?" Jadi pada minta WhatsApp aku akhirnya dan mereka booking kalau misal aku buka. Hmm. Jadi dulu itu aku berawal, aku batasin tuh nasi bakar cuman 20 pieces Per aja hari, Kak. Per per hari. hari. Oke. Jadi kayak Heeh. orang-orang itu kayak dulu-duluan nih. Terus akhirnya ada yang sampai booking misal, "Kak, besok kalau buka aku booking ya nasi bakar cumi 1 atau 2 atau berapa," gitu. Jadi kayak, Ya. Terserah nanti mau aku harinya ambil jam kapan segini. gitu, Kak. Iya iya Heeh. gitu. Terserah mau harinya kapan. Kadang Oke. kalau misal Jadi, aku mau buka, aku bikin status hmm, di WhatsApp. Jadi kayak, "Angkringan hari ini buka loh," kayak gitu. oke. Iya, iya, iya. Bener sih, Kak. Yang penting tuh jalanin aja dulu gak sih ya, Kak? Iya Jangan kayak betul. mikir, ini tuh kayak gimana, kayak boleh kayak gitu, tapi Iya. jangan terlalu overthink gitu. Oke, itu tadi pertanyaan dari Kak Amar underscore Bawani. Sudah terjawab. Nah, bisa di next. Nah, ini Kak, ada dari Raffi Eka 519. Bagaimana tips agar kita dapat konsisten dalam membangun bisnis kita? Oke. Kalau dilihat dari kakak yang kayak banyak juga bisnis ABC itu gimana sih Kak caranya buat konsisten istiqomah terus gitu Kak? Jadi pertama kita harus pacu dengan uang ya, karena bisnis itu kan dapat uang. Jadi ketika kamu nggak bisnis, kamu itu kayak, pengeluaran banyak dan lain bingung nih, gitu. Terus pas aku bisnis pertama kali itu aku selalu ngabisin uang, kayak ngabisin uang kayak aku, nge-treat diri aku sendiri, kayak beli ini, beli itu. Jadinya kayak aku tuh seneng, besok kalau aku nggak buka angkringan nih, aku mau makan apa, aku mau beli ini nggak bisa. Jadi aku harus ke-trigger buat selalu, semangat kerjanya gitu, dan target-target aku kepenuhin. Jadi aku selalu punya target kayak, bulan ini aku pengen nyisihin segini, bulan ini aku pengen beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Terus bulan ini aku pengen misalnya liburan ke sini, ke situ. Jadi itu yang bikin aku semangat kerja itu, gitu. Kadang aku capek banget, tapi di sisi lain itu kayak ada yang harus aku bayar, kayak kontrakan dan lain-lain, gitu. Terus, ada yang aku harus gapai, ada yang aku harus kasih uang dan lain. Jadi emang kita harus berpacu dalam mengejar cita-cita kita. Mungkin goals-goals-nya kali ya, kayak gitu. Oke. Oke, iya benar-benar. Jadi, tapi mungkin juga ada faktor dari pendukung lain ya Kak, kayak misalkan keluarga, temen gitu kan juga kayak yang di kakak juga kan kayak Betul. harus ada yang ngingetin gitu Harus ada kan. yang Mungkin ngingetin kita juga mau dari orang yang spesial mungkin, atau partner ya kerja, benar. atau dari, orang tua juga, kayak gitu. Bener-bener apalagi mungkin yang paling bener emang orang terdekat ya Kak ya. Kayak Betul. apa ya?
impact-nya itu kayak gede banget ya ke mood kita gitu ya. Iya, Ya nggak sih Kak buat betul betul. itu. Dan jangan cari lingkungan yang toksik gitu. Oke. Kamu harus Oke. siap untuk tidak untuk keluar dari zona nyaman kamu Hmm. gitu. Keluar dari zona nyaman dan kayak seakan-akan mestinya kita tuh siap buat sendiri gitu ya nggak sih Kak? Iya Misal betul. nggak disukai Memisahkan orang, diri dari orang. ya benar-benar. Jadi kayak yang aku bisnis itu aku bener-bener nggak pernah nongkrong sama sekali. Karena ketika aku sekali nongkrong itu kayak bawaannya pengen nongkrong terus, pengen sama temen-temen terus Iya, gitu. Jadi gitu. iya. Support sistemnya juga. Ya kayak. Nah ini pertanyaan keempat ada dari RNY Angelin. Oke. Pertanyaannya, cara mengatur penghasilan biar nggak rugi Kak, gimana? Oke, jadi aku punya rumus bisnis 70 70 20 10. 70%-nya itu aku buat alokasiin ke dana darurat, Iya. apalagi ya, dana darurat, modal usaha, sama kayak tabungan. Tapi yang 10% itu buat aku pribadi. Buat aku pribadi kayak misal, jadi aku tuh dari bisnis aku cuma dapat 10%-nya aja itu bersih. Bersih. Terus yang 20%nya itu dibuat kayak gaji karyawan, terus dibuat kayak bayar kontrakan, bayar lapak, terus bensin dan makan dan lain-lain. Itu 20%. Terus yang 70% ya itu tadi sih, lebih ke modal bisnis dan lain. Jadi ketika aku lagi jatuh, itu masih kesimpan banyak uang di Ketolong. 70% Iya, ini. masih ketolong yang lain. Iya, iya, Soalnya iya. 70% ini kan banyak banget kan ya. Mm-mm. Terus ketika misalnya per harinya itu dapatnya dikit, ya aku yang 10%-nya juga dapatnya dikit. Jadi aku tahu tuh misalnya 10% itu kayak buat aku main, buat aku yang lain. Itu tuh aku jadi tahu, oh budget main aku tuh segini nih gitu. Terus Iya, yang 20% iya, iya. itu ya udah buat yang sehari-hari aja gitu. Jadi rumusnya 70 20 10. Kalau 70, mau 20, amannya. 10. Iya, Iya. kalau mau aman. Yang paling kecil 10%, kita tuh harus tetap kayak ada self love gitu ya Kak. Harus Iya, betul. ada ya. Karena Jadi kayak kita udah kerja iya. keras juga, kita juga harus ke diri kita walaupun cuma 10% dari 100%-nya Iya gitu. gitu ya Kak. Jadi kalau misalnya Iya. kita mau kayak self love ya budget kita dari 10% itu berapa sih? Jadi nggak kecampur-campur duitnya. Di luar itu yang 20% itu termasuk sama makan aku, laundry aku dan lain. Itu 20%. 10% itu bersih sih gitu. Iya, iya. Benar, benar, benar. Mengotak-ngotakannya memang harus dikonsistenin juga gitu ya Kak. Nah ini pertanyaan terakhir nih Kak. Dari its.eka_citra. Bagaimana cara mengatasi mental health jika pada suatu ketika usaha kita mengalami kemunduran? Mungkin juga kayak yang tadi kakak ceritain ya, ada beberapa waktu kakak juga kayak ada struggle terus akhirnya bisnisnya jadi berhenti kayak gitu. Nah, cara Iya, mengatasinya nih Kak, mental health ya gimana Kak? Yang pertama mungkin kita banyak-banyak self love dan healing ya. Terus jangan sampai kerja itu menjadi toksik buat kita. Kamu jangan terlalu pengen jualan yang dapat uang banyak, yang tiap hari dan lain. Enggak, tapi harus imbang antara kerja sama healing kamu tuh juga harus imbang loh. Terus di sisi lain kalau emang kamu pengen targetin
usaha kamu, ya kamu harus siapin mental kamu yang benar-benar bagus. Jangan sampai ketika kamu lagi hektik-hektiknya mental kamu lagi jelek gitu, jangan sampai. Itu yang jadinya kamu stres. Terus ketika kita mundur, itu tuh kita harus pegang satu komitmen ketika kita jatuh, itu kita harus punya cadangan. Mungkin cadangan dana, cadangan, tenaga, cadangan mood, kayak gitu-gitu. Nah, terus, kita juga waktu mengalami penurunan ini, kita harus banyak-banyak bersosialisasi ke orang yang di mana orang itu menjadi positive vibes buat kita. Kayak aku jadi cerita ke mama aku, kayak, "Lagi bisnisnya lagi turun nih," kayak gitu-gitu. Terus ke teman aku, ke pacar aku. Jadi kita dapat energi yang positif dari mereka juga, terus dapat kayak, "Ih, kamu harus Solusi mungkin. ini nih solusi," kayak gitu. Jadi jangan sampai kamu jadi toksik yang di mana pas kamu turun jadi kamu kayak stres banget, itu jangan sampai. Jadi semua dibawa enjoy, kalau kamu emang lagi turun, ya udah kan masih ada dana darurat yang kemarin gitu. Iya, 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 Makanya dana benar-benar. darurat itu penting banget. Iya, iya sih Kak. Bener sih Kak, kalau emang lingkungan yang ada di sekitar itu emang berpengaruh, apalagi kalau kaitannya juga sama bisnis yang kita tuh juga berkaitan sama kayak customer gitu ya nggak sih Kak? Iya, Sama kalau mungkin ada investor kayak gitu-gitu. Jadi iya, iya. urusan mental emang kita harus jaga gitu ya. Naik Iya, turunnya mood betul. emang harus dijaga. Oke. Mungkin itu aja Kak buat pertanyaan Q&A di Instagramnya Oke. Hinafi Store, sama kita ini udah sejam lebih ya Kak, kita udah ngobrol dari tadi. Iya, betul. Makasih banget Kak Alivia udah mau nyempetin waktunya yang mungkin udah emang di weekend ini sibuk-sibuknya nih ya Kak. Iya. Mungkin sebelum diakhiri, Kak Alivia ada quotes atau motivasi atau apa buat teman-teman, kata-kata yang bikin semangat mau usaha bisnis nih buat Oke. teman-teman pendengar podcast Hinafi Neutronika. Jadi yang pertama kamu harus nekat. Karena kalau kamu nggak nekat, kamu nggak bakal berani memulai. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan takut gagal. Karena ketika kamu takut gagal, malah kamu gagal beneran. Terus yang ketiga, kalau kamu nggak punya modal, beraniin diri. Kamu itu mungkin cari modal dari mana aja bisa. Misalnya sekarang, tapi jangan sampai pinjol ya. Jangan sampai pinjol, itu tuh bahaya banget. Mungkin kamu bisa sistem PO, sistem kayak kamu harus, cari customer dulu, ngeyakinin dulu, dan kamu yang keempat jangan takut rugi. Karena emang rugi itu dari awalan kita, bakalan laris, bukan laris sih, awalan kita bakal, apa ya, bakal dapat cashback-nya. Cashback Contohnya apa? rame. Iya, contohnya apa? Semua bisnis itu pasti ngalamin rugi dulu. Kayak Tokopedia di awal dia kasih diskon besar-besaran, tapi lama-lama udah nggak ada. Tapi kita Iya, udah kebiasa gitu iya. kan. Tapi tetap Nah, pakai gitu ya Kak. iya Tetap tetap jadi make kebiasaan. gitu. Benar. Jadi ya itu jadi yang pertama tadi itu emang jangan takut dan kamu harus nekat. Yang kedua tadi apa sih namanya, jangan ragu dan jangan takut rugi, kayak gitu-gitu. Oke. Mungkin poin-poin itu yang emang harus ditanamin ke diri kita sendiri dulu Iya. ya Kak, buat teman-teman yang mau mulai usaha sebelum kayak melangkah. Oh ya, sebentar.
Jadi kamu Iya. harus tentuin dulu market kamu jelas, produk kamu jelas, dan balikin ke diri kamu sendiri. Misalnya nih, kamu mau jualan apapun itu, kayak kamu harus tanya ke diri sendiri. Kalau aku jualan nih, kalau ada orang yang jualan ini, aku mau nggak ya beli? Harganya cocok nggak ya? Itu harus kamu balikin sendiri. Tapi kalau misal kamu nggak kayak gituin, kamu bakal jadi zonk gitu. Contohnya, kayak misal ada teman aku tuh jualan yang dia itu ngasal dan kayak aku tanya, kalau ada yang jual kayak gini kamu bakal beli gak? Ya enggak lah, cuman orang bego yang mau beli. Ya jangan jual itu kalau kamu nggak yakin sama produk kamu sendiri gitu. Jadi kamu harus, Benar-benar Kak. dan selalu harus punya satu, yaitu USP, unique selling point, yang menjadi perbedaan produk kamu dengan produk yang sudah beredar itu apa, itu kamu harus tahu poin itu. Ya, benar. Dari poin itu bisa kayak orang tuh inget gitu loh. Kayak oh ini kayak gini ya, kayak suatu hal yang baru. Jadi orang tuh kayak inget kayak gimana gimana gitu ya. Iya, Nah, aku juga kayak setuju sih sama yang katanya kakak itu, yang soal kalau kita mau jualan apa itu, kita tuh harus harus mungkin harus try on dulu ya nggak sih kak? Kita harus iya nyobain betul. dulu kayak gimana gimana kualitasnya. Kita harus tahu sebelum kayak kita bicara ke orang, promosi ke orang gitu. Kayak bener kata kakak yang tadi tuh kayak kita tuh harus terapin honest review yang Oke, emang bener-bener itu dari kita betul. biar ngeyakinin orang-orang kalau emang ini tuh layak untuk dibeli gitu ya nggak sih Kak? Iya betul. Iya, benar-benar. Hari ini benar-benar seru banget walaupun kayak lama gitu ya Kak. Maaf banget ini sampai sejaman lebih menyita waktunya Kakak. Iya nggak apa-apa. Mungkin mungkin bisa ditutup. Jadi em, em, ini tuh episode kelima jadi penutup serangkaian episode yang udah kita jalani nih Kak dari liburan kemarin di bulan sekitar Agustus September gitu. Nah, ini rekaman podcastnya ini bakal di-share sama teman-teman itu di YouTube-nya Himafi Neutron gitu. Mungkin kakak nanti juga boleh lihat dan teman-teman juga boleh lihat juga ya di @himafineutron bisa terus ada juga di Instagramnya juga di @himafistor. Nah kebetulan karena kita tuh belum ada nih kak Instagramnya, belum ada Instagram khusus buat podcast kewirausahaan. Semoga untuk next next kepengurusan lebih terurus lagi, lebih Iya banyak betul. lagi yang diundang gitu ya, nggak cuma 5 episode aja. Oke, mungkin semua itu aku mewakili teman-teman minta maaf Kak kalau misalkan ada salah-salah kata sama yang kemarin-kemarin buat nyocokin jadwalnya juga. Iya, Mohon maaf kalau mendadak. iya Ya, aku juga maaf banget saya kalau juga slow makasih. respon ya. Iya, Kak nggak apa-apa. Kak emang kayak kesibukan orang kan emang banyak gitu Kak. Nggak apa-apa itu udah normal banget. Makasih banget sekali lagi makasih banget Kak Alif ya udah mau join Sama-sama, sama kembali kita buat kasih. sharing-sharing tentang ya. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Dadah. Dadah, aku mau Sehat foto dulu terus dong. ya Kak. Iya. Iya, iya, Gimana? iya. Aku juga maaf banget kalau ada salah kata terus berbelit-belit kayak gitu. Maaf banget ya. Terima kasih banyak udah diundang di podcast ini. Iya Kak, nggak apa-apa banget kita. Aku mau foto dulu dong. Boleh, boleh, Boleh. boleh. Gimana? Tapi cuma kita berdua doang nih emang konsepnya gini Kak. Nggak apa-apa. Cuma Iya, sama iya. narasumber sama ini doang. 1, 2, 3. Dah. Terima kasih. Terima kasih banget Kak. Ya ampun. Semoga kita Sama-sama. bisa ketemu di next acara mungkin ketemu langsung sama Kak Alivia, please belum pernah ketemu langsung. Boleh. Walaupun Boleh main ke jadi Bandung Kak satu.
apa? Ada tinggalnya tapi belum. Aduh, kalau semester apa liburan semester apa yang next mau Main-main ada ke niat naik Bandung. kereta terus ke Bandung gitu. Iya, Boleh. Bandung itu kota paling indah. Siap, siap, siap. Ya, Yes, makasih banyak ya. guys, Kak bikin rumah di Bandung. Oke. Iya. Ya, makasih banyak. Dadah. Dadah. Iya.